Sudah menjelang tahun baru 2022 dan saatnya kita melihat lagi anime yang akan keluar atau tayang di tahun baru. Apalagi di musim winter kali ini, banyak sekali anime yang memiliki nama yang sudah cukup besar atau sudah diketahui oleh banyak orang. Dan tentu saja oleh para penikmat anime. Terlebih lagi di musim ini, nama anime besar itu nggak cuma satu yang tayang, ada dua. Dan cukup menjadi sebuah perbincangan tersendiri, karena di antara dua anime besar inilah, pertarungan rating dan kepopulerannya akan dilihat. Tentu, kita mungkin akan bisa melihat fan war atau perang antar fans satu dengan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan nggak gitu ya. Karena ya masih ada banyak anime menarik lainnya selain dua anime besar tersebut yang akan gue berikan di dalam video ini. Jadi silahkan ditonton videonya sampai habis dan semoga bermanfaat ya. Yang pertama ada Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Sakimori Kagami yang senang bermain game VR MMORPG yang bernama Arx Earth Online, di mana dia ini adalah seorang pemain veteran yang sudah lama bermain gamenya. Dalam gamenya pun dia memiliki avatar seorang laki-laki tua dengan pekerjaannya sebagai summoner, tapi berpakaian seperti wizard atau penyihir, kayak Dumbledore dari Harry Potter gitu muka-mukanya. Teman dia ini jawabnya jadi summoner. Dan pada suatu hari dia membeli item yang dapat mengubah penampilan karakternya dan merubah penampilannya menjadi seorang gadis kecil yang imut. Namun sayangnya, pada saat dia selesai merubah penampilannya, dia malah ketiduran dan mendapati dirinya tidak terdisconnect dari game. Malahan, dia masuk ke dalam gamenya dengan memakai avatar game perempuan yang baru saja dia buat sebelumnya. Disinilah cerita Gandalf, sang penyihir legenda atau penyihir summoner legenda dalam gamenya yang masuk ke dalam dunia game dan harus hidup di sana. Yang kedua ada Shingeki no Kyojin, The Final Season Part 2. Kalau yang ini sudah tidak usah panjang lebar lagi, sudah menjadi cerita final dari para prajurit yang melawan Titan dan konspirasi yang ada di dalam ceritanya yang sudah diketahui oleh banyak orang. Dan tentu saja untuk kamu yang mau nonton anime ini harus nonton dulu dari awal season 1-nya. Maksud gue beneran dari season 1-nya, awal-awal dulu banget ya, biar ngerti deh jalur ceritanya. Yang ketiga ada Barou no Suretsu, perebutan mahkota Inggris yang sudah diperebutkan sepanjang sejarah, dan cerita ini akan berpusat pada abad pertengahan di mana serangkaian perang saudara besar dikenal sebagai Perang Mawar atau Rose War, di mana Duke of York berusaha untuk menggulingkan Raja Henry ke-6 dan ahli warisnya yang lain untuk menjadi raja sendiri dengan menaklukkan kerajaannya melalui pemberontakan. Lalu pada hari yang penuh dengan kegelapan, Duke of York menerima seorang putra atau istri yang melahirkan seorang putra yang bukan laki-laki ataupun perempuan, melainkan dia ini memiliki dua kelamin. Jadi kelamin ganda yang membuat hidupnya penuh dengan kesengsaraan, di mana dia dibenci oleh ibunya sendiri karena karakteristiknya yang dianggap seperti setan atau iblis. Dan dengan begitu pun, sang putra tumbuh dengan rasa trauma, namun dia percaya bahwa dia dapat mencapai keselamatan atau kebahagiaan dengan membantu ayahnya mencapai takdirnya menjadi raja. Namun jalan yang dihadapinya tidaklah mudah, seperti membalikan tangan, karena masih ada konspirasi dan masalah lain yang menghampirinya sepanjang perjalanan dan proses dia untuk membantu ayahnya sendiri untuk menjadi raja. Yang keempat ada Karakai Jozu no Takagi-san, season ketiga. Ya, anime ini menceritakan kisah seorang dua pelajar yang saling mengejek dan saling iseng-isengan yang lama-lama menjadi suka dan lama-lama jadi cinta. Ya, inilah kisah musim ketiga dari kisah percintaan dua sejoli yang saling menggoda satu sama lain, yang lama-lama jadi cinta juga. Untuk teman-teman yang pas sekolahnya belum pernah pacaran, ya nonton aja anime ini. Sama kok feelingnya, bedanya ini di animasi aja, dan kamu nggak bisa pegangan tangan juga di sini. Yang kelima ada Kimetsu no Yaiba, Yukaku Hen. Season kedua dari seri Kimetsu no Yaiba di mana cerita masuk ke bagian arc saat Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke yang ditugaskan menuju Red Light District untuk memburu iblis yang sudah meneror kota tersebut yang berada di sana. Cerita di serinya yang ini mungkin menjadi lanjutan dari movie-nya kalau nggak salah ya, karena dari season 1 kita harus nonton movie-nya dulu baru deh lanjut ke seri yang barunya sekarang ini. Harusnya begitu ya. Dan tentu saja anime ini sudah tayang pada saat video ini dibuat, jadi silakan bisa langsung disantap animenya ya. Yang keenam ada Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo season kedua. Season kedua dari cerita Hajime yang sudah dibuang oleh teman-temannya ke dalam dungeon di mana dia bertahan hidup dan menjadi kuat. Dan sekarang dia akan melanjutkan cerita pertualangannya bersama dengan teman-teman atau para haremnya yang sudah mulai bertambah lagi setelah ending dari season satunya. Cerita di season 2 ini pun mungkin akhirnya kita bisa melihat ibunya Miu, ya harusnya ya. Karena cerita arc-nya akan masuk ke dalam cerita si Hajime nganterin Miu ke
tempat ibunya berasal. Jujur aja, dulu gue pikir nggak bakal dapet tuh season 2-nya. Ternyata dapet juga, untungnya. Moga-moga animasinya nggak kayak season 1 dulu. Ya, semoga-moga ada perubahan yang berarti lah. Mudah-mudahan. Yang ketujuh ada Tensai Ouji no Akaiji Koka Saisei Jutsu. Menceritakan mengenai seorang pangeran yang bernama Wayne yang sudah bersiap untuk melakukan pengkhianatan pada kerajaannya yang kecil, di mana dia tidak kuat lagi untuk mengurusi urusan yang mustahil untuk dikerjakan olehnya sendiri sebagai pemimpin dari kerajaan tersebut, di mana dia ingin bersantai-santai saja dan ingin hidup dengan nyaman. Dalam catatan kecil, Pangeran Wayne ini jenius ya orangnya, jadi dia itu pengen hidup nyaman karena kejeniusannya itu bikin lelah untuk dia itu hidup di kerjaan yang tidak ada henti-hentinya. Makanya dia pengen berkhianat. Namun, sayangnya ketika dia sudah bersiap dengan rencananya untuk berkhianat dari kerajaannya sendiri, malahan rencana busuknya itu berubah menjadi sebuah kemenangan mutlak untuk kerajaannya dalam peperangan. Dan dia mendapatkan penghargaan dari orang-orang atau masyarakatnya sendiri. Jadi rencana busuknya itu backfired, malah jadi kesuksesan yang tidak hentinya baginya. Dan tentu saja ketika gue baca manganya juga dia ini sebenarnya pangeran yang disenggol dikit langsung bacok. Karena kalau dia udah marah, udah hilang kepala orang. Dan itu yang pengen gue tunggu banget ketika dianimasikan di animenya. Yang kedelapan ada Sonobisku Doll wa Koi wo Suru, menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Wakana Gojo yang menyukai pembuatan boneka tradisional Jepang. Karena hobi dan pekerjaannya itu, dia sering diolok-olok oleh teman-temannya, terutama dengan teman masa kecilnya. Oleh karena itu, hal itu membuatnya trauma dan akhirnya dia menyembunyikan hobinya dari dunia. Dan di dalam sekolahnya sendiri pun dia menyendiri di dalam kelasnya. Karena untuk Gojo, orang-orang keren di kelasnya itu seperti Marin Katigawa adalah orang-orang yang tidak mungkin dia dekati atau seperti alien baginya. Namun, takdir berkata lain saat Katigawa menemukan Gojo sedang menjahit di ruangan kelas. Sepulang sekolah adalah pertemuan awal yang akan membawa Gojo menemukan bahwa cewek Madonna di kelasnya itu memiliki hobi bercosplay yang membuat Gojo pun bisa bangkit dari keterpurukan traumanya. By the way, ini di genre-nya nggak ada ecchinya, tapi ada adegan ecchinya. Nggak ecchi juga sih, erotik gitulah ngomongnya. Yang kesembilan ada Shikumon no Saikyo Kenja. Di dunia fantasi di mana lambang dari 4 simbol yang menentukan kategori bakat manusia dengan sihir yang sudah dibawa dari lahir. Keadaan inilah yang membuat seorang sage yang memiliki lambang terendah dari 4 simbol membuat dirinya bereinkarnasi menuju jutaan tahun ke masa depan, di mana dia bereinkarnasi menjadi Matthias Hildesheimer. Susah ngomongnya, sorry. Seorang bocah laki-laki berumur 6 tahun dari keluarga Duk di pedesaan. Di badan inilah sang sage menemukan lambang terkuat dari 4 lambang itu. Namun sayangnya, di dunia di masa depan malahan lambang terkuat inilah yang menjadi terlemah, berbanding terbalik dengan keadaan di masa lalu. Ada apa ini? Nah, inilah cerita di mana Matthias akan mengubah cara jalur pikiran dunia dan mengagalkan rencana para iblis yang sudah melemahkan manusia agar mereka bisa kembali menginvasi manusia seperti jutaan tahun yang lalu. Yang ke-10 ada Orient, menceritakan mengenai seorang laki-laki keturunan keluarga samurai yang bernama Musashi, di mana dia memiliki janji dengan temannya Kojiro, yang dimana ketika dia berdewasa, mereka akan menjadi samurai untuk menghabisi para iblis. Namun, keadaan semakin berubah di mana sekarang iblis dipuja-puja oleh masyarakat, dan samurai dibuat seperti pekerjaan tercela dan diharamkan. Oleh karena itulah, Musashi mengurungkan niatnya menjadi samurai dan bekerja sebagai penambang batu biasa. Namun keadaan mulai berubah ketika dia menyelamatkan temannya yang hampir meninggal. Kojiro akhirnya bersama Musashi melakukan perjalanan untuk menemukan arti dari tujuan mereka ini mau kemana dan berharap untuk mengangkat reputasi samurai menjadi lebih baik seperti semula dan menghabisi dunia yang penuh dengan iblis yang memang mengancam para manusianya sendiri. By the way, ini seri ada komiknya. Jika kamu yang pengen atau penasaran dengan ceritanya, bisa baca dulu komiknya sebelum menunggu animenya tayang. Dan gue memiliki tambahan anime yang tidak akan gue berikan sinopsis, hanya komentar gue aja. Silakan dinikmati. Yang pertama ada Genjitsu Sugi Yusa no Oukoku Saikenki, season kedua. Season kedua dari laki-laki yang dipanggil ke dunia fantasi dan langsung menjadi raja. Dan di season 2 ini katanya sih ceritanya akan lebih berat dibandingkan yang pertama, karena katanya juga animasinya akan lebih sadis. Katanya sih gitu, menurut informasi yang gue baca di berita portal anime.
Yang kedua ada Princess Connect Redive season kedua. Jujur ini anime memang mirip banget sama anime sebelah yang latarnya itu mirip, tapi gue nggak bisa nyebutin anime apa. Cuman ini anime bisa memberikan sesuatu yang khusus atau memang jadi ciri khas tersendiri dari serinya. Jadi ini cerita tema dan karakternya punya ciri khas yang melekat dan enak gitu pas ditonton. By the way karakternya juga suaranya imut-imut dan seiyunya juga belum diganti, jadi oke. Yang ketiga ada Little no Daichi Nite atau Night, I don't know. Menceritakan mengenai seorang gadis yang kecelakaan dan sedang dalam UGD, namun di dalam detik-detik terakhirnya, dia hanya mengingat sebuah game VR MMORPG yang pernah dia mainkan. Dan saat terbangun, dia tidak meninggal. Malahan, dia terbangun ke dalam badan avatar yang dia pernah mainkan di dalam game. Dan sekarang, dia tidak perlu pusing lagi dengan kehidupan lamanya, karena sekarang dia sudah hidup di dunia yang baru. Oke, itu aja anime-anime yang sudah gue listkan untuk anime winter 2022. Masih banyak anime lain yang memang belum masuk ke dalam video ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu anime apa yang tidak masuk ke dalam list ini, bisa dibantu di kolom komentar ya, untuk bantu teman-teman yang lain juga menemukan, oh ada anime yang seru lagi nih selain yang ada di list ini. Jadi gimana menurut kalian mengenai anime yang ada di list ini? Kira-kira anime apa yang akan kalian tonton di musim winter 2022 kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like videonya dan di subscribe channelnya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.